Malung Semahe. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan patut kita naikkan pujian dan syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Bapak Sony Daniel, Sarjana Sains Teologi. Mari kita mempersiapkan diri, jemaat diundang berdiri, kita menyanyi dari lagu Masuk Ruang Maha Kudus. Surat Filemon 1 ayat yang ke-6. Demikian, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Coba persilakan duduk kembali. Mari kita menyanyi bersama Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
pembacaan tata hidup baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saatnya kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilakan untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Demikian bunyinya: jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami dusta melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami,
berita pengampunan dosa, dan berita anugerah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti karnisit, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, maka kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Untuk merespon pengampunan dosa dan berita anugerah, harapanku hanya Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan masuk dalam pelayanan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus dan berkarya di tengah-tengah kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus. Saat ini kami sungguh mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua, warga Jemaat Gemis Galilea, pada hari ini. Walaupun terpisah tempat, tetapi kami dipersatukan di dalam kuasa, dalam satu persekutuan memuji dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa. Kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama duduk diam di bawah kemuliaan
kebesaran anugerah Tuhan. Di sorga terima kasih. Saat ini kami akan membaca bagian dari firman, dan kami percaya kuasa Roh Kudus pula akan menuntun kami semua di dalam pembacaan, di dalam perenungan, bahkan kami memperoleh kekuatan, peneguhan, keteguhan iman kami di dalam hidup kami, baik pribadi, keluarga, dan persatuan. Bersabdalah ya, kami siap untuk menuntut. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini sesuai dengan jadwal pembacaan kita akan membuka perjanjian baru, yaitu surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Dua Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Berdoa dan Bekerja. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kami, dan supaya kami terlepas dari pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kami. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan juga kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu.
tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Jemaat sekalian, kita masuk dalam pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat menyanyi, bernyanyilah bagi Tuhan Wah. Nanti setelah doa persembahan, kita akan menyanyi, bernyanyilah bagi Tuhan Hua dalam bahasa daerah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena begitu banyak berkat dan kasih sayang yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Dan sebagai ungkapan syukur, tadi kami sudah membawa persembahan kami. Mari Tuhan, berkatilah persembahan kami ini, supaya boleh kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah persekutuan gereja kami, Gemis Galilea. Ya Tuhan, berkatilah juga bagi seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah pada pagi minggu ini, di dalam usaha dan kerja kami masing-masing, maupun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan syukur yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama
Shalom. Malam Sumaha. Sungguh sebuah kebahagiaan bagi saya sebab pada hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara sekalian di tengah-tengah kehidupan persekutuan Gemis Jemaat Galilea. Pada hari ini pembacaan kita yang terdapat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Berdoa dan Bekerja. Sudah banyak hal dan saya percaya sering kita dengar berdoa dan bekerja menjadi kata-kata yang sering diucapkan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian, jika kita melihat isi surat ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, sesungguhnya merupakan bagian surat yang tidak terputus dengan surat yang lain, yaitu di dalam T1 Tesalonika. Jadi surat 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika merupakan satu bagian yang utuh. Jadi kalau baca 2 Tesalonika, kita harus mengingat apa yang terjadi di 1 Tesalonika. Enggak mungkin kalau kita baca surat langsung di bagian akhirnya tertanda, ya kan? Sudah ditransfer. Tapi kita nggak tahu kenapa dia transfer. Pemahaman yang sederhana seperti itu. Surat selalu memiliki jalinan pikir yang runtut dari awal sampai akhirnya. Sekedar saya memberikan informasi kepada Bapak Ibu saudara sekalian bahwa tulisan di 2 Tesalonika 3 ayat 1-15 ini berkait erat dengan pergumulan pelayanan Paulus di jemaat ini. Bahkan ada orang yang menulis mengatakan demikian. Di 1 Tesalonika Paulus menulis surat kepada mereka seperti seorang ibu yang merawat anak-anaknya. Tetapi masuk di bagian yang kedua 2 Tesalonika, Paulus digambarkan seperti seorang bapak yang memberikan warning kepada jemaat ini. Mengapa? Kan pertanyaannya seperti itu. Kenapa di 1 Tesalonika seperti seorang ibu yang merawat anak-anaknya dengan penuh cinta kasih, tetapi di surat 2 Tesalonika Paulus menunjukkan kewibawaannya sebagai seorang bapak. Mengapa demikian? Ya persoalannya ya ini. Sebab di antara mereka sejak di masa pertama ia ada. Ya. Maksud saya ketika ia mulai membangun jemaat ini bersama Silas. Ya, kalau nanti baca di 1 Tesalonika bersama Silas, bagaimana ia berhasil membangun jemaat ini di awal dan kemudian dalam masa-masa yang begitu baik harus dihentikan dan ia harus lari dari Tesalonika menuju Berea. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi tidak suka dengan pemberitaan, pengajaran, kabar baik yang Paulus sampaikan di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Kalau kita baca di sana, orang Yahudi sampai menggeruduk
sekarang tuh persekusi, sampai Rasul Paulus dan Silas harus merelakan jemaat yang baru mereka bangun ini ditinggalkan. Ya, mereka orang Yahudi menggeruduk Paulus Silas di rumah Yason. Nanti baca di awal. Jadi biar ada sedikit informasi ya. Nah, dalam situasi seperti itu, ia lari ke Berea. Sama di Berea juga dikejar oleh orang Yahudi, karena mereka tidak bisa menerima berita tentang siapa Mesias. Paulus menegaskan keselamatan itu ada di dalam Mesias, Raja, seorang Raja, yaitu Yesus Kristus, seorang yang diurapi. Paulus memberitakan tentang pelayanannya, tentang penderitaannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya. Nggak bisa masuk dalam pikiran orang-orang Yahudi. Mereka nggak terima. Bagi mereka, Yesus bukan raja mereka. Raja mereka adalah raja yang ada. Bahkan mereka memimpikan, orang Yahudi memimpikan raja yang akan datang, bukan Yesus. Inilah yang menjadi pertentangan, inilah yang menjadi bibit permusuhan. Bukan permusuhan sebetulnya. Paulus tidak pernah bermusuhan dengan siapa, tetapi Paulus dimusuhi. Dari Tesalonika lari ke Berea, tetap dikejar. Di Berea juga ia harus pergi ke Athena. Dari Athena inilah akhirnya Paulus mengirimkan Timotius untuk datang lagi ke Tesalonika agar mereka bisa melihat. Paulus menanti kabar dari Timotius. Bagaimana kabar di sana? Inilah yang melatari penulisan surat ini sesungguhnya. Rasa cinta Paulus kepada jemaat Tesalonika. Ia menginginkan jemaat ini tumbuh dengan penuh kekuatan iman, keteguhan iman, ketekunan iman, ketabahan walaupun mereka disesak, dihina, disiksa, dipersekusi. Ini yang menjadi dasar. Lalu tidak lama Timotius memberikan kabar kembali. Persoalannya tetap sama. Jadi satu kerangka pemikiran. 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, satu kerangka pemikiran. Persoalannya tetap sama. Makanya setelah beberapa bulan Paulus menuliskan kembali surat yang kedua. Kalau di surat yang pertama Paulus memberikan panduan, pembinaan, pelajaran tentang hidup, tentang etika berhidup secara kekristenan, tentang iman, keteguhan, kesalehan, kekudusan. Bahkan yang menjadi tema besar kedua kitab surat ini adalah kedatangan Kristus. Ini yang menjadi tema besar sesungguhnya. Jadi kalau baca surat 2 Tesalonika, itu tidak akan bisa dipisahkan dengan 1 Tesalonika. Satu perjalanan yang membuat cerita ini menjadi begitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lalu mengapa judul berdoa dan bekerja menjadi penting di jemaat ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca tadi dari ayat pertama sampai ayat yang ke-15, mari kita bisa melihat bersama-sama. Di ayat yang pertama, ya, Paulus memohon kepada jemaat ini harus tetap mendoakannya agar ia tetap bisa melayani dengan kasih sayang Tuhan. Ini sebuah permohonan yang tulus dari Paulus kepada jemaat Tesalonika.
Doakan saya terus. Bagus ya, sangat bagus sekali menjadi teladan bagi kita, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan ya. Bagaimana seorang pelayan menyapa jemaat yang lain, menjadi contoh. Ada komunikasi yang positif, yang membangun, yang dibuat. Ini teladan. Paulus tidak, di awal suratnya dia tidak mengatakan yang besar, tetapi justru dia datang dengan kerendahan. Dia bilang ke jemaat ini, tolong doakan saya agar saya juga mampu mengerjakan pekerjaan Kristus dengan kesungguhan. Harus kita garis bawahi. Jadi membangun komunikasi yang baik sesama, antar gereja, antar pendeta, antar majelis, diaken, membangun komunikasi. Jadi komunikasi yang baik yang dicontohkan oleh Paulus adalah datang dengan kerendahan, bukan datang dengan apa-apalah kayak gitu ya. Lalu ayatnya apa? Kalau kita perhatikan lagi di ayat yang ketiga, keempat, dan kelima, Paulus memperlihatkan sebuah keteguhan iman. Paulus menyatakan penyataan iman dan penguatan iman kepada jemaat. Kalau kita tadi perhatikan, apa sih yang dikuatkan? Agar jemaat ini, jemaat yang baru, percaya dalam menghadapi penderitaan, tidak undur, tidak mendem, tidak lari. Paulus mengatakan, ingat apa yang sudah aku ajarkan, ingat apa yang sudah aku tunjukkan, lakukanlah itu. Dan Paulus percaya bahwa kamu akan lakukan. Kalau kita lihat tadi di ayat pembaca, Paulus yakin bahwa apa yang ia pesankan akan dilakukan oleh jemaat ini. Kenapa? Karena dasarnya sudah mereka nyatakan dalam pengalaman yang pertama di dalam 1 Tesalonika. Bagaimana mereka memberikan diri, bagaimana mereka memperhatikan orang-orang kudus, bagaimana mereka membangun jemaatnya. Nah, disinilah persoalan sesungguhnya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mengapa tema ini dibuat? Karena, nah ini, disinilah letaknya kenapa dia menulis ini. Karena ia mendengar dari Timotius bahwa ada orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, di dalam tubuh persekutuan di jemaat Tesalonika tidak bekerja. Mengapa? Apa alasannya? Alasannya mereka mengatakan bahwa ya hari Tuhan sedang berjalan. Kedatangan Tuhan sedang berjalan, jadi mereka sudah tidak lagi mau bekerja, malah tidak melakukan apa-apa. Justru Paulus menginginkan di sementara mereka menanti-nantikan datangnya Tuhan atau akhir zaman itu, jemaat ini harus memiliki semangat untuk berdoa dan bekerja. Jadi bagian surat ini menegur orang yang mengatasnamakan pelayanan, mengabaikan pekerjaannya. Mereka berdalih bahwa Tuhan sebentar lagi datang, buat apa lagi bekerja? Kita santai saja, tunggu Tuhan datang. Yang diinginkan oleh Paulus, no, menanti sambil berdoa dan bekerja.
saya mencatat sebuah pemikiran yang sangat menarik dari surat ini. Sering kita melihat di dalam persekutuan ada orang yang mengatasnamakan pelayanan, bekerja untuk pelayanan, tetapi sesungguhnya dia tidak melakukan apa-apa. Justru orang yang dengan diam memberikan dirinya di dalam pelayanan. Justru ada juga orang yang dengan sembunyi-sembunyi bekerja di belakang panggung untuk pelayanan bagi Tuhan. Bapak Ibu sekarang dalam kondisi pandemi ini, coba lihat, terjadi perubahan bukan? Ya, dulu orang bekerja tepat waktu, ya, pakai kartu, gesek, jam sekian masuk, jam 8 masuk, pulang jam 4. Sekarang WFH, work from home, kerja dari rumah. Aturannya berubah, semuanya berubah. Dulu kalau nggak hadir dalam rapat, ketemu absen. Oh, nggak hadir nih, transportnya hilang. Beda, semuanya berbeda. Jadi nafas pesan surat 2 Tesalonika ini sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita saat ini sesungguhnya. Apa sih yang bisa kita tarik dari sini? Banyak sekali yang bisa kita tarik. Banyak sekali. Persekutuan tidak akan pernah terbangun jika jemaatnya melayani, mengatasnamakan Tuhan, tapi dia tidak mengupayakan penghidupan. Ya. Itu bahaya. Karena persekutuan di dunia ini butuh apa? Butuh apa? Butuh biaya, butuh ongkos. Ya, ini pengajaran buat kita semua, para pendeta, para pelayan. Ceritakan itu secara transparan kepada jemaat masing-masing, bahwa menjalankan persekutuan baik dalam masa pra-pandemi dan masa pandemi itu butuh ongkos, butuh biaya, butuh bayar listrik, butuh ini, butuh itu, tetap butuh biaya. Bekerja. Kemarin saya ditelepon, ada seorang pemuda mengatakan, "Pak, saya udah gak kerja, Pak. Saya di PHK." Lalu dia bilang, "Berubah, Pak, hidup saya." Lalu saya tanyakan sama dia, "Kamu masih punya tabungan?" "Masih, Pak." Jadikan itu persiapan untuk melakukan hal yang lain, untuk memenuhi kehidupan. Masanya berubah sekarang. Itu sebabnya pemerintah sekarang membuka begitu lebar kesempatan untuk membuka di bidang entrepreneurship, tapi secara e-commerce, digital. Nah, gereja bikin apa? Itu pertanyaan juga. Makanya saya suka sedih. Ini kan sebentar lagi mau Natal. Keluar tuh amplop syukur. Ini kalau corona begini kan jemaat sedang susahnya. Ini amplop syukur keluar. Mau Natalan. Uang Natalannya kalau masih pandemi, nggak ada perayaan besar-besaran kan hanya online juga. Apa masih perlu amplop syukur? Itu pertanyaan besar. Itu sepele. Ada seorang pendeta yang mengatakan demikian. Saya sangat tertarik dan saya belajar dari situ jujur. Dia bilang, di masa corona ini sesungguhnya gereja harus mengambil tabungannya, harus memetakan kembali programnya, melihat jemaat yang sedang susah karena corona ini.
Saya tertegun dan saya kaget. Sebab katanya bukan lagi program-program retreat dan segala macam, tidak ada kunjungan kelompok, tidak ada lagi itu. Tetapi kenapa tidak dialihkan dengan program yang bisa membangun pekerjaan jemaat? Ada yang buat kue, kasih modal untuk bikin cookies. Caranya gimana? Gereja pasti memiliki kekayaan sumber daya. Ini yang kadang-kadang kita lupakan dan kadang-kadang kita tidak mau ucapkan. Dan itu tadi, transparan itu penting. Saya yakin setiap gereja punya sumber daya yang kuat. Iya kan Bu ya, Bapak-bapak? Tinggal dikelompokkan saja. Ini jemaat yang kuat yang akan memberikan subsidi silang untuk jemaat yang lain. Agar apa? Agar persekutuan ini tetap hidup karena semua orang di dalamnya memiliki pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Membaca surat ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Gereja harus melihat kembali ladang pelayanan. Kalau persekutuannya kuat, pasti jemaatnya kuat. Tidak mungkin gerejanya kuat, jemaatnya lemah. Tidak mungkin. Pasti persekutuan akan kuat karena jemaatnya berdaya. Saya percaya Bapak Ibu semua ya, melihat ini dengan penuh hikmat. Dan saya yakin kita semua diberikan kekuatan. Paulus mengajarkan kepada jemaat ini untuk tetap berdoa dan bekerja. Bukan berdoa saja atau bekerja saja, tetapi tidak berdoa. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan sepenuh hati, bersama-sama dalam keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalib, mati dan hidup, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan doa. Kita akan bersyafaat bersama-sama, dan di akhir doa syafaat
akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus dan berkarya dengan kuasa Roh Kudus, kami percaya Engkau senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami. Syukur kami atas bentuk kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sampai pada hari ini, ketika kami mampu melakukan aktivitas ini, pelayanan bersama-sama dengan Gemis Jemaat Galilea, kami percaya ini adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan telah menuntun warga jemaat ini mencari, mengandalkan Tuhan, melihat dan merasakan cinta Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Rangkaian peribadatan telah terlaksana sampai di titik ini. Sungguh dengan kerendahan kami percaya bahwa firman Tuhan justru akan memberikan penguatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Bersatu hati pada hari ini dengan seluruh warga Gemis Jemaat Galilea, tak putusnya kami mengucap syukur atas kepemilikan kami, atas hidup kami, atas orang-orang yang dekat dalam hidup kami, suami, istri, anak, menantu, cucu, besan, semua yang menjadi milik kami ya Pak adalah anugerah di dalam kehidupan. Dan biarlah relasi yang terbangun di dalamnya, dinamika kehidupan di dalamnya, menjadi kekuatan bagi kami pribadi, keluarga, dan persekutuan ini dalam membangun terus semangat, terus bekerja, terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati orang tua kami yang telah berkarya bekerja, memberikan teladan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan memberkati setiap orang yang memberikan dirinya di dalam persekutuan ini sejak di masa lampau sampai hari ini. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kamu tidak tahu apa yang terjadi hari ini di tengah hati, di tengah kehidupan setiap pribadi. Tapi kami percaya di saluran ini bersama-sama kuasa Roh Kudus sedang bekerja menyentuh setiap nama, setiap keluarga untuk selalu bergantung kepada Tuhan, bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati untuk keluarga, suami yang bekerja di laut dimanapun mereka berada, terpisah jarak pulau, negara. Tuhan memberkati.
Tuhan memberkati setiap orang yang bertahan, bekerja untuk keluarga, menghidupi keluarga, sehingga generasi antar generasi terpelihara, mulai dari anak, remaja, pemuda, orang tua, lanjut usia, semuanya terpelihara di dalam Tuhan. Tolong semua keluarga-keluarga di dalam persekutuan Kemis Jemaat Galilea ini, ya Tuhan. Jika ada yang sedang bergumul karena sakit, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, keteguhan iman dan pengharapan untuk mencari kesembuhan. Dan bagi keluarga-keluarga yang saat ini masih bergumul karena pekerjaan, kekecewaan, ketakutan, kerinduan, biarlah Tuhan yang akan membalik, memberikan penghiburan. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini juga kami bersama-sama sebagai persekutuan mendoakan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun selama sepekan ini, mulai dari tanggal 22 sampai 28 November. Bapak Zakarias Kasiwe, anak Naila Senandung Putri Wawondos, keduanya berulang tahun di tanggal 22 November. Ibu Evelyn Sahabat, anak Rosel Hilse Gracia Cantoro, anak Ken Neo Hortesio Manahami, keduanya berulang tahun pada tanggal 23 November. Saudara Vander Loho Naumi pada tanggal 25 November. Ibu Dian El Hayat Kantor Hamis tanggal 26 November. Ibu Francisca Noviani Sandal Kasih tanggal 26 November 2020. Saudara Ramlan Tampu Bolong tanggal 27 November tahun 2020. Bahkan ya Tuhan, kami juga tak lupa membawa nama-nama yang sedang saat ini dalam kerinduan untuk pulih dari sakitnya. Ibu Sumarni Gunua, Ibu Neije Mamahit Sember, Ibu Since Layan Tasik, Ibu Lucia Kansil Lioto. Kami percaya bahwa masa waktu kesempatan hidup menjadi bagian setiap warga jemaat ini. Sukacita dalam bentuk ketambahan usia menjadi kekuatan bagi mereka untuk tetap mengucap syukur dan mencari Tuhan dan lebih mencintai kehidupan. Bahkan mereka yang sakit diberikan kekuatan di dalam pemulihan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Nya menjadi kekuatan bagi mereka semua. Bahkan kami berdoa untuk seluruh perangkat kerja di Kemis Jemaat ini, Jemaat Galilea, mulai dari ketua jemaat, sekretaris bendahara, para majelis, para diaken, pegawai kantor. Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka masing-masing. Bahkan saat ini ya Tuhan, dalam penyelenggaraan ibadah secara daring ini, kami berdoa untuk Penatua Bapak Uce Olen yang sudah memberikan dirinya dalam pelayanan untuk bermain musik. Penatua Ibu Meis Manopo,
Penatua Ibu Daherman Kapung, Diaken Ferdin Tamaka, Penatua Ibu Ajida Sesu, Penatua Ibu Wawondos Wawoto, Diaken Ibu Marlin Petonega, Diaken Bapak Julius Rambi Sewa, bahkan juga Ibu Sumarni, Nona Wislensi Tamaka, Penatua Ibu Dice Kartiam. Mereka adalah bukti bahwa gereja ini berdaya, memiliki sumber daya. Sebagian besar perempuan-perempuan yang kuat, yang tangguh, yang percaya bahwa di dalam pelayanan yang mereka support saat ini memberikan penguatan, bahkan sebuah keniscayaan berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Tuhan memberkati seluruh apa yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami, pemerintah kami, lingkungan kami juga mempertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan. Inilah syafaat kami ya Bapa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Jemaat, kita tiba dalam penyampaian warta jemaat. Malung Semahe, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur patut kita naikkan kepada Tuhan atas kasih dan perkenan Tuhan, sehingga kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, serta mendengarkan firman-Nya yang akan menuntut di setiap langkah kehidupan kita. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sony Dandel, Sarjana Sains Teologi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan juga bersama keluarga. Juga ucapan terima kasih kepada Penatua Bapak Oce Oleng yang sudah melayani di dalam bermusik. Ucapan selamat ulang tahun. Pertama, Bapak Sakarius Kasiohe tanggal 22 November. Anak Naila Senandung Putri Wawondos tanggal 22 November. Ibu Evelyn Sahabat tanggal 23 November. Anak Rosel Hials Gracia Kantor tanggal 23 November. Anak Kitnel Hortesio Manahampi tanggal 23 November. Saudara Vander Lohor Nauman tanggal 25 November. Ibu Dian El Hayat Kantor Hamis tanggal 26 November. Ibu Francisca Noviani Sandala Tasim tanggal 26 November. Saudara Ramlan Tampu Bolon tanggal 27 November. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah
ini, jemaat diundang berdiri. Mari kita menyanyi Mintalah Tolongan dari Tuhanmu. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Saat teduh selesai. Untuk mengiringi pendeta turun dari mimbar, kita menyanyi Igenggon Nalangi